Shalom anak-anak kelas 2 yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan Miss Dwi. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang disiplin di lingkungan kita. Tujuan kita belajar materi ini adalah supaya kita bisa berperilaku taat, tertib dan teratur dalam melakukan disiplin di lingkungan sekitar kita. Anak-anak, pernahkah kalian berkunjung ke kebun binatang? Pernah ya? Ketika kita berkunjung di kebun binatang, ada banyak binatang atau bahkan tumbuh-tumbuhan yang kita lihat. Pernahkah kalian berpikir kenapa mereka bisa terjaga dan terawat? Materi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita menjaga dan merawat serta memelihara lingkungan di sekitar kita. Anak-anak, Tuhan pernah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa ketika alam semesta ini dijadikan. Mari kita akan belajar apa isi perintah Allah itu kepada Adam dan Hawa. Mari kita mau buka di dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-15. Dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Setelah kita membaca ayat ini, kita tahu bahwa memelihara dan menjaga serta merawat alam sekitar adalah merupakan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan itu kepada Adam dan Hawa. Manusia yang pertama kali diciptakan adalah Adam. Dia diciptakan dari debu dan juga tanah. Kemudian setelah Adam diciptakan, Tuhan juga menciptakan perempuan yang diberi nama Hawa. Hawa dibuat dari tulang rusuk Adam. Tujuan Allah menciptakan Hawa adalah supaya Hawa bisa menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Apa itu arti penolong yang sepadan? Penolong yang sepadan adalah penolong yang bertanggung jawab dan bekerja sama dalam melakukan kehendak Allah. Adam dan Hawa diberikan tugas untuk menjaga, memelihara, dan merawat alam ciptaan Tuhan. Tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa untuk memelihara dan merawat alam ciptaannya juga menjadi tanggung jawab kita pada saat ini. Kita harus menjaga dan melestarikan alam sekitar supaya keadaan tetap baik dan juga memberikan manfaat bagi hidup manusia. Dengan cara apa saja kita bisa menjaga kelestarian lingkungan? Contohnya, kita bisa menjaga alam semesta dengan menanam tumbuh-tumbuhan, tidak menebang pohon secara sembarangan, dan juga merawat tanaman agar tumbuh dengan subur. Kita juga harus memperhatikan binatang-binatang di sekitar kita dan tidak memburu mereka dengan sembarangan atau perburuan liar. Kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih dan juga nyaman serta sehat untuk kita tinggali. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan di lingkungan kita? Miss Dwi akan memberi contoh. Nanti kalian juga meniru apa yang Miss Dwi contohkan ya. Bisa dipraktekkan di rumah. Contohnya dengan membuang sampah di tempat sampah, menyapu lantai yang kotor, mengepel, membersihkan selokan, dan juga merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Miss Dwi punya semboyan, namanya semboyan lisai. Lisai artinya kepanjangan dari lihat sampah, ambil yuk. Selain tumbuh-tumbuhan, kita juga harus menjaga binatang-binatang yang ada di lingkungan sekitar kita maupun binatang-binatang yang tinggal di hutan. Pemerintah sudah memberikan satu aturan untuk melindungi binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Yang pertama adalah cagar alam. Apa itu cagar alam? Cagar alam adalah tempat untuk melindungi berbagai jenis tumbuhan dan pohon-pohonan. Yang kedua adalah suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah tempat untuk melindungi berbagai jenis binatang. Kenapa kita harus menjaga mereka? Kita harus menjaga mereka supaya alam yang sudah Tuhan berikan itu tidak punah. Apa itu artinya punah? Punah artinya adalah habis. Jadi apabila kita menjaga kelestarian alam, maka binatang-binatang, tumbuhan juga akan tetap lestari dan terjaga. Anak-anakku sekalian, kita sudah belajar bagaimana cara kita menjaga dan memelihara alam semesta. Ketika kita menjaga dan memelihara alam, itu adalah merupakan satu wujud kita sedang melakukan disiplin di
di dalam lingkungan sekitar kita, supaya alam yang Tuhan ciptakan bagi kita tetap terjaga dan melestari. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang cara memelihara lingkungan di sekitar kita. Miss Dwi akan memberikan beberapa soal untuk kalian kerjakan di buku tugas. Soal yang pertama adalah, tulislah bunyi Kejadian 2 ayat 15. Soal kedua, sebutkan 3 cara menjaga kebersihan di lingkungan kita. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan cagar alam? Dan soal yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan suaka marga satwa. Silahkan dikerjakan di buku tugas dan bisa dikumpulkan kepada Miss Dwi setelah selesai. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada saat siang hari ini. Miss Dwi ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.